Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang analisis struktur dan kaidah atau kebahasaan dari laporan hasil observasi sebagai kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Nah, ini adalah contoh teks laporan hasil observasi. Bagi kalian yang memiliki buku paket, bisa dibuka di halaman 7. Contoh teks laporan hasil observasi. Semangka buah yang menyehatkan jantung. Buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Apa saja khasiat yang sehat terdapat pada buah yang banyak airnya ini? Buah yang lezat dijadikan hidangan penutup ini kaya akan likopen, sejenis antioksidan yang membuat buah berwarna merah. Antioksidan ini bermanfaat memulihkan kulit yang terbakar sinar matahari. Di samping itu, antioksidan ini juga memiliki manfaat anti radang yang menyehatkan jantung serta pembuluh darah. Dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Kandungan kalorinya pun terhitung rendah, 42 per mangkuk, sehingga tak membuat gemuk. Semangka pun merupakan sumber vitamin C yang baik yang membuat kulit bebas kerut. Vitamin ini membantu memproduksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan dari kerusakan oleh radikal bebas. Vitamin ini pun membantu penyerapan zat besi. Kemudian, semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Kandungan yang kurang dalam buah ini adalah potasium dan serat. Nah, ini adalah struktur laporan hasil observasi. Analisisnya berdasarkan teks yang sebelumnya ya. Nah, pernyataan umumnya ini berupa definisi. Jadi, definisi itu biasanya terdapat di paragraf pertama. Nah, ciri-ciri definisi ini adalah menggunakan kata adalah atau menggunakan kata merupakan. Jadi, pernyataan umum ini adalah menyampaikan hal-hal umum yang selanjutnya diperinci ke paragraf berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Nah, kalau deskripsi ini adalah penjelasan dari pernyataan umumnya. Jadi, kalau dalam contoh teks laporan hasil observasi yang tadi, deskripsinya adalah khasiat dan kandungan buah semangka, yaitu tadi adalah buah semangka itu banyak mengandung air, 92% air, mengandung vitamin C yang baik untuk kulit, dan banyak mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Yang berikutnya adalah kaidah atau kebahasan laporan hasil observasi. Ini ada 5, yang kemarin itu saya juga sudah sempat menyebutkan ya. Yang pertama adalah menggunakan kalimat definisi, yang kedua menggunakan kalimat simpleks atau kalimat kompleks, yang ketiga menggunakan konjungsi atau kata sambung, yang keempat menggunakan sinonim atau antonim, dan yang kelima adalah menggunakan data atau angka. Yang berikutnya adalah kalimat definisi. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalimat definisi itu berupa pernyataan umum yang biasanya terdapat di awal paragraf. Atau dapat disebut juga bahwa kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau suatu aktivitas. Salah satu cirinya adalah menggunakan kata adalah atau menggunakan kata merupakan. Nah, kalimat definisi, contoh yang terdapat dalam teks laporan observasi yang tadi sudah kita baca adalah buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Jadi ini kalimat definisinya terdapat pada kata buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Kaidah yang kedua adalah konjungsi atau kata sambung. Jadi konjungsi ini artinya adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Contoh konjungsi yaitu penggunaan kata dan atau serta sedangkan tetapi oleh karena itu kemudian selanjutnya berikutnya lalu yang apalagi dan sebagainya. Contoh konjungsi dalam kalimat yaitu kemudian semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh.
pada kata kemudian, yang, dan itu merupakan konjungsi. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat simpleks atau kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu verba atau satu kata yang menyatakan aksi, peristiwa, atau keadaan. Jadi verba itu adalah kata kerja. Contohnya adalah kemudian semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Jadi di sini yang menunjukkan verba itu adalah kata mengandung. Dalam kalimat ini hanya terdapat satu verba yaitu pada kata mengandung. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri lebih dari satu verba atau lebih dari struktur yang menyatakan aksi, peristiwa, atau keadaan. Contohnya adalah dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Jadi di sini terdapat dua verba, yaitu pada kata membantu dan mengisi. Selanjutnya yaitu sinonim atau antonim. Nah, sinonim itu adalah bentuk bahasa yang maknanya sama dengan bentuk bahasa lain. Jadi sama saja disebut seperti persamaan kata. Kemudian antonim adalah bentuk bahasa yang maknanya berbanding dengan bentuk bahasa lain, artinya adalah lawan kata. Nah, ini adalah contoh sinonim yang terdapat dalam contoh laporan hasil observasi yang tadi, yaitu vitamin ini membantu memproduksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan dari kerusakan oleh radikal bebas. Jadi di sini sinonimnya adalah pada kata tubuh atau badan. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan data atau angka. Jadi menggunakan keterangan yang benar dan nyata. Contohnya adalah dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Kandungan kalorinya pun terhitung rendah, 42 per mangkuk sehingga tidak membuat gemuk. Jadi di sini menggunakan data atau angkanya yaitu pada kata 92% dan 42 per mangkuk. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Untuk kalian jangan lupa isi absen di Google Formulir jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang saya sampaikan hari ini. Kalian bisa komentar atau menulis pesan di @modo. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.